Datangnya bulan suci Ramadan tidak datang begitu saja. Datangnya bulan suci Ramadan dibarengi dengan berbagai macam syariat agama. Jadi bulan Ramadan ini bukan bulan kosong, datang kosong, enggak. Inilah bulan di mana kedatangannya membawa berkah dan di dalamnya ada syariat-syariat agama. Yang mana syariatnya? Alaikum siyamahu. Atas kalian Allah mewajibkan berpuasa. Maka alhamdulillah hari ini kita masih berpuasa. Mudah-mudahan terus kita berpuasa sampai sempurna bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berpesan pada kita, bulan Ramadan ini ibaratnya rem. Kalau kita punya kendaraan, baik motor maupun mobil, yang penting ada remnya. Bener apa enggak, Bu? Mobil Mercy, mobil BMW mahal 1 miliar 2 miliar harga mobil tuh, tapi nggak ada remnya. Kira-kira bagaimana kita naiknya? Waduh, mendingan naik ojek pangkalan Pak Ustaz, biar kena angin-angin dikit, tapi ojeknya ada remnya. Motor harga sekian, mobil harga sekian, mewah luar biasa, tapi nggak ada remnya. Waduh, bahaya. Makanya kata para ulama, bulan suci Ramadan ini ibarat rem buat kita orang beriman. Siapa orang yang remnya blong di Ramadan, maka di luar Ramadan apa aja ditabrak sama dia. Siapa orang yang remnya pakem, tahu pakem, Bu? Apa sih bahasanya nih? Pokoknya remnya oke lah, pakem lah, itu bahasa baku apa enggak itu? Itu bahasa orang peninggilan, bahasa kampung kita. Yang penting kan ngerti ini. Siapa orang remnya pakem sepanjang Ramadan, kewajiban dilaksanakan, larangan dijauhi, insya Allah 11 bulan yang lain rem dia ada. Itu dia. Makanya hati-hati, suami, istri, anak, cucu, jangan sampai pada bolong puasa kecuali ada uzur syar'i. Kalau ada orang, maaf, sepanjang Ramadan masih belum mau puasa, belum mau sholat, belum mau terawih, masih bakhil sama zakat, tuh remnya belum. Di luar Ramadan udah bablas dah, boro-boro puasa, sholat aja ditinggal, boro-boro terawih ke masjid. Di luar Ramadan Jumatan juga ditinggal. Makanya kata para ulama, ukuran orang di Ramadan, kalau remnya pakem sepanjang Ramadan, insya Allah di luar Ramadan remnya berfungsi. Tapi kalau di Ramadan remnya belum, hati-hati. Makanya ini kita jagain anak kita, cucu, mantu, suami, istri semua. Mudah-mudahan remnya pakem. Saya sampai sekarang nih ngomong 3 menit nggak ketemu pengganti pakem apa nih? Iya, mantap. Apa? Jadi pengganti pakem apa ya? Pakem lah, pokoknya dah. Daripada mikirin gituan kacau ceramah ini. Nah, pokoknya pakem dah kita. Makanya insya Allah kita buktikan kepada Allah dan kepada diri kita sendiri, rem kita selama Ramadan ini nggak blok. Kecuali ada uzur syar'i. Contoh yang mens, ya jangan puasa. Jangan, gak boleh. Itu pertama. Allah datangkan bulan Ramadan bukan bulan kosong tanpa makna. Datangnya Ramadan, datangnya syariat agama. Yang pertama puasa.
Yang kedua, syariat agamanya apa? Sahur. Ibu-ibu malam sahur apa enggak, Bu? Apa lauknya? Kalau awal pokoknya 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, lauk menu sahur beda-beda. Kalau 10 hari pertama, oh lauknya enak-enak lauknya. Mau 3 hari sebelum puasa ngungkep daging, ngungkep ayam, tempe bacem. Pikiran kita pas sahur tinggal goreng makan. Itu praktek 10 hari pertama. Entar 10 hari kedua mulai dah lauknya lain lagi. Kenapa? Ungkepan yang pertama udah habis. Bikin lagi kantong tipis. Aduh, udah apa adanya. Apa yang dipakai buka dipakai buat sahur. Itu 10 hari kedua. Ini kita lagi buka dapur nih. 10 hari ketiga kacau. Apa menu sahur? Indomie sama abon. Praktis dah. Abon dah. Nah, begitu. Sekarang nih menu ya masih lumayan enak dah. Daging ayam masih ketemu. Tapi kalau udah pertengahan mulai telur dadar, telur ceplok. Mulai. Ntar di ujung-ujung apalagi 5 hari jelang lebaran ya mie rebus, mie goreng. Ya udah. Nah, makanya dalam sahur Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, kata baginda Nabi. Mau apa ke lauknya? Ayam, daging, empal, bacem, boleh. Tempe, tahu, telur, boleh. Walaupun sahur dengan beberapa butir kurma dan beberapa gelas air, kata baginda Nabi, tasahharu, sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur ada keberkahan. Apa itu keberkahan? Kata para ulama menjelaskan, kalau orang berpuasa malamnya dia sahur, puasanya tenang. Itu makna berkah dalam sahur. Ini tenang semua, kelihatan air mukanya. Tenang nih. Pertama malam sahur, kedua emang duitnya banyak. Tenang. Bayangin nih, nauzubillah, contoh nanti malam tidur kemalaman, bangun kesiangan. Sekeluarga berlima semua kesiangan. Begitu bangun jam 5 subuh, la ilaha illallah. Enggak sahur sekeluarga, gimana puasa hari itu? Ya Allah, apa kuat nih, apa tak kena mah nih, apa antar gitu. Ada perasaan yang enggak tenang. Kenapa? Karena meninggalkan keberkahan sahur. Kata para ulama, apa makna berkah dalam sahur? Ketenangan setelah masuk waktu subuh hingga ketenangan hingga maghrib hari itu. Itu keberkahan maksudnya. Makanya agama Islam luar biasa. Bukan infak sedekah aja yang berpahala, bukan tahajud aja yang berpahala. Sahur makannya berpahala. Makan. Kalau nahan lapar berpahala wajar. Haji umroh luar biasa. Zakat luar biasa. Ngirim makanan ke masjid buat orang buka luar biasa. Ini bukan makan. Apalagi 3 hari pertama sahur, wah, empal, ayam, rendang. Pokoknya dibikin menu yang enak dah. Kita makan. Makanya luar biasa agama Islam ini. Maka syariat yang kedua yang menjadi ciri khas Ramadan adalah sunnah sahur. Ini jangan ditinggalin. Dan sunnah sahur itu di ujung, diakhirkan. Sunnah berbuka diawalkan. Kebanyakan orang sahur jam 2 malam. Wah, udah. Habis taraweh beres dia nggak tidur lagi. Jam 1:30 kontrang-kontreng di dapur sendirian. Jam 2 dia makan.
tidur, bangun setengah 8. Subuhnya bareng duha di jamaah. Nah ini nggak benar. Nah maka sahur. Yang kedua, yang ketiga syariat qiyam Ramadan. Jadi datangnya bulan Ramadan dengan datangnya 3 syariat. Berpuasa Ramadan. Kalau di luar Ramadan puasa sunnah, di Ramadan puasa wajib. Faradullah, Allah mengfardukan pada kita. Sahur Ramadan. Yang ketiga qiyam Ramadan. Apa qiyam Ramadan? Salat tarawih. Bangun, berdiri di malam hari untuk salat tarawih. Insya Allah jangan ditinggal salat tarawih. Insya Allah kita semua senantiasa melaksanakan salat sunnah tarawih. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukanya oleh Allah pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutupnya oleh Allah pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughallu fihi, dan diikatnya oleh Allah maradatus syayatin, setan-setan terbelenggu. Apa maksud dibukanya pintu langit? Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, akan mengabulkan seluruh doa orang yang sedang berpuasa. Allah kabulkan. Kapan dikabulkannya doa orang yang berpuasa? Kapan mustajabahnya doa orang yang berpuasa? Di penghujung hari jelang berbuka. Kira-kira 1 jam menjelang berbuka, itu jam 5 sore. Ini kan maghrib, katakan pas jam 6. Itu jam 5 itu jangan pernah lewatkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu, saya alhamdulillah sama Haji Leli 30 hari enggak dikasih beli makanan di luar. Haji Leli masak sebulan. Sampai nyaur masak. Habis terawih masak. Habisnya masak lagi. Masak mulu. Kebanyakan orang, mohon maaf, melewatkan jam-jam terbaik untuk berdoa menjelang berbuka dengan sibuk mempersiapkan makanan berbuka. Dilewatkan waktu terbaik. Lihat, bulan puasa gini hari, lowong jalanan, nggak macet. Jam 2 belum macet, jam 4 mulai. Meja dibuka, pinggir jalan. Setengah 5 mulai rame, jam 5 setengah 6 puncak macet. Yang beli kagak mau turun dari motor, belinya dari motor. Yang kalau turun bawa anak depannya, belakangnya bininya lagi bunting 6 bulan. Ya kalau saya turun ribet kan. Ini belilah di atas motor. Kesibukan mempersiapkan makanan berbuka dijadikan setan untuk mengalihkan kita dari mustajabahnya doa kita menjelang berbuka. Kata para ulama, kenapa di ujung puasa adalah waktu-waktu mustajab? Karena di ujung itulah perut lapar, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah. Panas dalam kan itu kan. Kalau pecah-pecah bibir di aspal aja kan, biar licin. Di puncak manusia lapar, dahaga, haus, bukan gak punya makanan, bukan. Makanan ada. Bukan gak punya makanan, punya makanan. Cuma tahu ini masih haram makanan. Tapi dia gak makan. Saat haus dan lapar itulah dia angkat tangan ke langit, ya Allah, ini badan lagi sakit biar sehat. Ya Allah, ini anak-anak biar pada sukses.
Ya Allah, ini cucu, mantu, anak, keluarganya semua biar pada adem. Ya Allah, ini utang banyak lunasi. Habis doa begitu buka lemari dah, lihat surat tanah, lunas. Itu doa itu. Tapi kebanyakan orang malah sibuk mempersiapkan makanan, dialihkan perhatian oleh mempersiapkan berbuka. Berbuka juga ibadah, betul. Tapi berdoa adalah jangan sampai kita lewatkan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Allah tutup pintu neraka, Allah ikat setan-setan ini. Apa makna setan diikat? Ada para ulama yang memang mengartikan tekstual, emang diikat. Banyak setan. Setan banyak lagi. Gimana tuh diikat? Ada lagi yang mengartikan ini secara maknawi, bahwa setan sepanjang Ramadan sulit menggoda manusia. Sulit menggoda manusia, makanya terbelenggu setan karena kita sulit digoda. Asal mau digoda, subuhnya lagi di masjid. Asal mau digoda, lagi ngaji di Andurmania. Asal mau digoda, siangnya lagi baca Quran. Asal mau digoda, sorenya lagi siap-siap mau bikin makanan berbuka. Mau digoda jelang berbuka, lagi berdoa. Mau digodain lagi, azan maghrib. Mau digodain lagi, isya berjamaah. Mau digodain lagi taraweh. Mau digodain lagi, malam baca Quran. Kalau kata setan, ya kurus dah nih gua nih mah. Makan apa gua sebulan nih? Padat banget kegiatannya jamaah Anggur Maniah nih. Kapan gua godainnya? Nah, itu maksud bahwa setan ini terbelenggu. Sia-sia ada kerjaan gua nih. Setan kerepotan ngadepin kita. Maka alhamdulillah kita masih pada ngaji. Nih kita datang kemari Ramadan ngaji, masya Allah nih, pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa, besar banget, besar banget. Kalau kita telaah lebih dalam dari fikih puasa, kan dalam ibadah itu ada syarat, ada rukun. Syarat itu sesuatu yang mesti ada sebelum ibadah dimulai, itu syarat namanya. Rukun sesuatu yang kita lakukan saat ibadah, itu rukun. Jadi apa itu ibadah? Mengerjakan rukun demi rukun. Syarat puasa, 1, beragama Islam. 2, berakal. 3, baligh. 4, suci dari haid dan nifas. Ini 4 syarat puasa. Yuk cek sama kita, beragama Islam dari lahir. Berakal, alhamdulillah kita berakal. Sehat semua nih akalnya kan? Sehat. Apa buktinya Pak Ustadz akalnya sehat? Pakai baju. Bener, saya suka nanya sama guru, apa buktinya manusia akalnya sehat? Pakai baju. Menutup aurat dengan sempurna, itu akalnya sehat. Coba orgil di pinggir jalan. Jalan gak tentu arah, rambut meriang, pakai baju cuma segini, telanjang dada. Mohon maaf, kadang-kadang gandulannya kelihatan, gantungan kuncinya. Nah, itu orang gak sehat itu. Yang kedua, yang ketiga, baligh. Ini udah baligh atau masih perawan ini? Udah baligh ini, udah punya anak, udah punya cucu. Baligh. Dari haid dan nifas. Alhamdulillah. Rukun puasa Bu Haji cuma 2. Pertama, niat. Jangan sampai nggak niat. Para ulama ngajarin kita, kalau niat harian khawatir lupa, maka niat langsung sebulan. Boleh di awal. Ya Allah, aku puasa Ramadan 1 bulan
tahun ini. Khawatir kalau niat harian lupa. Habis tarawih 20 pulang kagak witir. Udah kebelet. Ada kebelet. Lupa. Jangan sampai enggak niat. Yang kedua, rukun puasa setelah niat al-imsak, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Apapun yang membatalkan puasa, dia tahan. Itu rukun puasa cuma 2. Puasanya 13 jam. Biar enak ngitungnya, mulai dari jam 5 sampai jam 6. 13 jam, rukun cuma 2. Bayangin sama sholat sekarang. Sholat berapa menit? 5 menit rata-rata. Rukunnya 13. Ada yang 17, ada yang rinci 21. Bayangkan itu ibu, 5 menit 21 rukun. Ini kita 13 jam cuma 2 rukunnya. Kata para ulama, berarti selama 13 jam kita terus menerus sedang ibadah kepada Allah ini. Jalannya, duduknya, apalagi kalau ditambah baca Quran dan ngaji begini, ini double berarti. Tidurnya aja ibadah. Tapi jangan tidur mulu. Maka selama 13 jam dari jam 5 subuh sampai jam 6 maghrib nanti, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar kalau kita masuk Syawal seperti bayi yang baru lahir. Mana ada orang ibadah 13 jam. Pernah ibu sholat 13 jam? Baca Quran 13 jam, doa 13 jam dah, zikir 13 jam, cobain. Baru sejam pingsan langsung, nggak kuat badan kita. Nah makanya inilah pentingnya kita duduk di majelis taklim, kita ngaji. Dan kata para ulama, yang bikin kampung adem itu pengajian. Mohon maaf, yang bikin kampung adem pengajian, bukan polisi, bukan Satpol PP. Coba ada polisi berdiri tiap gang 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang. Niatnya mau ngademin kampung. Kampungnya adem apa grogi itu kampung? Grogi. Asal naik motor, ya polisi. Gua kagak pakai helm lagi. Kena gua nih. Masuk gang yang lain, ya Pol PP razia masker. Waduh, mana nggak bawa masker? Nggak adem, malah grogi kita. Kalau ada polisi bawaannya tuh. Motor pajaknya habis. Mana motor pajaknya habis, malah nggak pakai helm, malah sen kanan belok kiri. Tapi yang bikin kampung adem kata para ulama, nih pengajian. Walaupun yang ngaji enggak semua orang. Nih katakan di peninggilan ini orang ada 5.000 orang. Nih, dari 5.000 orang yang ngaji hari ini berapa orang? 60. Ini 60 orang nih. Bayangin Bu Haji, dari 5.000 orang yang ngaji cuma 60 orang. Tapi 60 orang inilah sejatinya yang bikin kampung ini jadi adem. Nih kita yang ngademin kampung. Kalau 5.000-nya ngaji semua, wah kebangetan hebat peninggilan. Agak bakalan kayaknya. Ini kalau 5.000 ngaji semua, wah sampai ke lantai 4 kelas diisi. Makanya yang ngaji memang begitu. Jumlah yang ngaji, makanya yang punya pengajian jangan khawatir. Jumlah yang ngaji pasti lebih sedikit dari penghuni kampung. Itu udah rumusnya. Dari zaman dulu begitu. Makanya nggak usah khawatir. Kadang-kadang pengajian cuma 4 orang nenek-nenek jalan terus. Yang 2 terlambat, yang atu tidur mulu, yang atu kencing mulu kamar mandi. Asa 10 menit jalan, asa 10 menit jalan. Dari 4 atu mati, ya bubar pengajian, bangkrut pengajian. Nah ini, makanya alhamdulillah
kita jadi bagian dari orang-orang yang bikin kampung kita ini jadi adem dengan menghidupkan majelis taklim. Fihi, lanjutin, fihi lailatun, fihi di dalam bulan tersebut lailatun ada satu malam, khairun lebih baik min alfi syahrin dari 1000 bulan. Ini yang disebut dengan Lailatul Qadar atau malam Qadar. Apa ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar? Ciri-cirinya di ujung ayatnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang yang dapat Lailatul Qadar akan mendapatkan salam, keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari. Para ulama mengartikan dua. Ada yang mengartikan terbit matahari di hari itu, ada yang mengartikan lebih jauh, terbitnya matahari di padang mahsyar. Jadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan selamat dari panasnya matahari di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Man hurima khairaha faqad hurim. Di teks hadis yang lain dikatakan man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Siapa yang terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan, kata baginda Nabi, faqad hurima, maka sesungguhnya dia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Hati-hati nih ibu-ibu. Kata para ulama, Ramadan bukan cuma jadi rem, tapi Ramadan jadi ukuran. Siapa orang yang melewatkan kebaikan sepanjang Ramadan, maka dia sudah kehilangan seluruh kebaikan. Siapa orang yang tidak berpuasa sepanjang Ramadan, maka di luar Ramadan tambah berat baginya berpuasa. Siapa orang yang berat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka di luar Ramadan akan tambah berat lagi dirinya membaca Al-Quran. Siapa orang di Ramadan yang berat ke masjid, masih gak mau ke masjid di Ramadan itu, padahal orang semua ke masjid, dia gak mau, maka kata para ulama, faqad hurim, maka di luar Ramadan akan tambah berat lagi dirinya ke masjid. Sedangkan semua orang ke masjid aja dia cuek, apalagi nanti di luar Ramadan. Siapa orang, maaf, yang bakhil dan pelit sepanjang Ramadan, maka di luar Ramadan akan tambah pelit lagi dibandingkan pelitnya di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Siapa orang ibu-ibu yang di Ramadan masih tinggal sholatnya, maka di luar Ramadan tambah susah lagi sholatnya. Kenapa? Ini bulan ngerem, remnya blok. Di luar Ramadan ditabrak apa aja sama dia. Maka jangan sampai kita jadi orang yang lalai sepanjang Ramadan, karena Ramadan ini ukuran untuk kita. Sedangkan baik saja di Ramadan belum tentu baik di luar Ramadan, apalagi lalai di Ramadan. Na'udzubillah. Maka kata para ulama mensyarah bagian ini, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa orang yang melewatkan kebaikan sepanjang Ramadan, maka sejatinya dia telah melepas semua kebaikan yang bisa dia kerjakan. Maka yuk ibu-ibu di Ramadan ini kita ajak suami, istri, anak, cucu, menantu, ramaikan masjid. Puasa jangan ditinggal, sholat jangan ditinggal. Jangan. Anak-anak kita sekolahin agama biar cakep.
Anak-anak kita biar ngerti agama, cucu kita biar ngerti agama.